Real Madrid sedang dalam situasi kacau balau setelah menelan dua kekalahan secara berturut-turut. Kesombongan Carlo Ancelotti yang ogah merotasi pemain menjadi penyebab utamanya. Don Carleto juga gagal mengatasi berbagai masalah termasuk keegoisan para pemain bintang. Sebaliknya, Mikel Arteta justru sukses mengandaskan sang raja bermodalkan skuad pincang. Cetak gol coba merangkum merosotnya performa Real Madrid sejak Carlo Ancelotti sombong sebagai berikut. Kesombongan Carlo Ancelotti. Real Madrid sempat diberkahi dengan penampilan gemilang di awal musim. Skuad El Real nggak terhentikan selepas tumbang dari Liverpool di fase grup Liga Champions. Belum lagi kemenangan berturut-turut ini terus berlanjut di fase gugur dengan menumbangkan Stade Brestois dan Atletico Madrid. Carlo Ancelotti selaku pelatih pun langsung sombong dan besar kepala. Don Carleto menyebut Real Madrid bisa memenangkan gelar treble. Dengan nada sombong, pelatih asal Italia itu menilai nggak ada yang bisa menandingi skuad Los Blancos di musim ini. Kami masih bisa bersaing memenangkan Liga Champions, La Liga, dan Copa del Rey dengan mudah. Ambisi gila ini juga diamini oleh salah satu anak asuhannya yakni Thibaut Courtois. Sama seperti Ancelotti, Courtois menyebut Real Madrid adalah raja yang sulit dikalahkan. Kami ingin memenangkan semuanya. Kami masih masuk dalam persaingan La Liga, Liga Champions, dan Piala Raja. Ancelotti sendiri ingin memberikan kesan terbaik di musim terakhirnya bersama Real Madrid. Seperti diketahui, Don Carleto berpeluang pergi setelah kontraknya berakhir di musim panas nanti. Demi memecahkan rekor, Ancelotti akan berusaha membawa 3 trofi tersebut dengan berbagai cara. Dia sangat yakin skuadnya mampu bersaing meskipun banyak diterpa masalah. Bahkan Ancelotti sempat menolak tawaran Florentino Perez untuk membeli pemain di musim dingin. Dirinya menyebut bisa mengatasi permasalahan tanpa bantuan dari manajemen. Don Carleto pun meminta untuk lebih mempercayakan hal tersebut kepadanya. Fokusnya saat itu adalah memulihkan pemain ketimbang harus membeli pemain yang baru. Hilangnya kesaktian Real Madrid di Liga Champions. Koar-koar sombong Carlo Ancelotti justru menjadi senjata makan tuan untuk Real Madrid. Kejatuhan performa Los Blancos sudah mulai terlihat saat bertarung di kompetisi lokal. Klub ibu kota Spanyol ini terus kesulitan menang di 3 pertandingan terakhirnya. Buktinya Los Blancos harus susah payah menang melawan klub semenjana seperti Villarreal dan Leganes. Mirisnya lagi, pasukan Ancelotti dipermalukan Valencia di ribuan warga Santiago Bernabeu yang menyaksikan. Lagi-lagi kekalahan yang diderita akibat keputusan Ancelotti yang harus dituruti. Don Carleto memaksa anak asuhnya untuk terus bermain meskipun dalam kondisi lelah. Di salah satu momennya, para pemain Los Blancos terlihat nggak berdaya dan terbaring di atas lapangan. Nggak heran Anthony selaku God KW menganggap Real Madrid sebagai tim yang lemah. Kami sudah menumbangkan keperkasaan Real Madrid di musim ini, ungkap Anthony. Meskipun dalam keadaan kacau balau, Ancelotti masih koar-koar bisa menumpaskan perlawanan Arsenal. Pengalaman membuat kami tidak takut untuk bermain dengan intensitas tinggi, kata Ancelotti. Hasilnya Real Madrid justru dipermalukan oleh Arsenal dengan 3 gol tanpa balas. Di laga ini, taktik Ancelotti nggak berlaku dan harus digendong performa gemilang dari Thibaut Courtois. Ex-kiper Chelsea ini dipaksa jatuh bangun dengan melakukan 5 penyelamatan. Belum lagi Courtois juga melakukan 3 diving saves di laga tersebut. Rahasia Mikel Arteta kalahkan Real Madrid. Kemenangan heroik Arsenal atas Real Madrid nggak lepas dari taktik jitu Mikel Arteta. Pria asal San Sebastian ini sukses mengakali krisis cedera yang menghantam anak asuhnya. Kai Havertz dan Gabriel Jesus terpaksa harus mengakhiri musim lebih cepat. Sebagai gantinya, Arteta mempercayakan sektor ujung tombak kepada Mikel Merino.
Padahal posisi asli mantan penggawa Real Sociedad ini adalah gelandang tengah. Gak heran Jamie Carragher pun sempat meremehkan kedatangan Merino. Carragher mengatakan Arteta telah mengambil satu keputusan yang konyol, memprioritaskan perekrutan gelandang Mikel Merino ketimbang penyerang lain di musim panas lalu tampaknya merupakan kesalahan. Merino bukanlah pengubah permainan, ungkap Carragher. Meskipun diremehkan, Merino justru berani koar-koar dengan menantang Real Madrid. Pemain asal Spanyol ini mengatakan nyalinya nggak ciut meskipun harus berhadapan dengan sang raja. Kami sangat menghormati Real Madrid, tapi kami tidak takut sedikit pun, ungkap Merino. Pada akhirnya Merino pun berhasil membuktikan kapasitasnya dengan mencetak 1 gol. Ini menjadi gol ke-6-nya sejak dipasang Arteta sebagai striker. Selain Merino, Arteta juga membangkitkan performa Declan Rice yang baru saja mencetak brace. Padahal gelandang tim nasional Inggris ini sempat dimaki habis-habisan karena performanya yang menurun. 100 juta pound untuk Declan Rice. Memang dia berkontribusi apa? Dia tidak berguna. Kalau Anda benar-benar layak dihargai 100 juta pound, maka Anda harus bisa mengalirkan bola ke depan, ujar Rafael van der Vaart. Dapatkan sepatu running Adidas Galaxy 6 mumpung lagi diskon 40%. Cek link di bawah ini. Bikin ruang ganti pemain Real Madrid nggak harmonis. Kekalahan mengejutkan Real Madrid disebabkan kurangnya koordinasi antar pemain. Lini depan Los Blancos masih terlalu egois dan merasa paling hebat. Salah satu sorotan tajam tentu diarahkan kepada Kylian Mbappe. Sang Donatello dianggap belum sepenuhnya menyatu dengan ruang ganti pasukan Ancelotti. Buktinya penyerang asal Prancis ini ogah mengumpan rekan-rekannya meskipun mendapatkan peluang emas. Salah satunya terjadi di menit pertama saat Mbappe melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Padahal Jude Bellingham sudah berlari untuk mencari celah kosong di lini belakang Arsenal. Momen keegoisan Mbappe kembali terulang pada menit ke-30. Dirinya memaksakan tendangan dari sudut sempit yang dikawal 2 pemain sekaligus. Sementara di sisi seberang sudah ada Rodrigo yang posisinya lebih terbuka. Situasi ini semakin menegaskan adanya keretakan di ruang ganti El Real. Bahkan sejumlah pemain dikabarkan saling menyalahkan satu sama lain. Buktinya kamera menangkap momen punggawa Real Madrid saling adu mulut seusai kekalahan kontra Valencia. Selain itu, Jude Bellingham juga terciduk emosi kepada para rekannya. Ex-gelandang Borussia Dortmund ini sampai-sampai menendang monitor VAR selepas pertandingan. Peluang besar puasa gelar musim ini. Rentetan kekalahan yang terjadi memupuskan mimpi Ancelotti yang ingin meraih treble. Di kompetisi La Liga, peluang Real Madrid juara dinilai sangat kecil karena harus tertinggal 4 angka. Apalagi El Real masih harus bertemu dengan lawan yang sulit termasuk Athletic Bilbao, Blaugrana hingga Real Sociedad. Selain itu, pasukan putih juga akan kembali bertemu dengan sang rival abadi di final Copa del Rey. Laga ini diprediksi bakal menjadi kemenangan mutlak untuk Barcelona. Sebab Kylian Mbappe dan kolega punya rekor buruk saat bertemu El Barca di partai pamungkas. Sebelumnya mereka sempat dicukur habis anak asuh Hansi Flick dalam perebutan gelar Piala Super Spanyol. Ditambah lagi armada Ancelotti masih harus dipusingkan saat bermain di laga leg kedua. Selisih 3 gol nyaris nggak mungkin dikejar oleh Real Madrid saat bermain di Bernabeu. Neymar Junior memprediksi Los Galacticos akan gagal meraih gelar juara Liga Champions. Pemain asal Brazil ini lebih menjagokan Barcelona ketimbang Real Madrid. Dapatkan Puma Shuffle Sneakers yang punya desain yang kece. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan merosotnya performa Real Madrid akibat kesombongan Carlo Ancelotti. Bagaimana pendapatmu? Akankah El Real mengakhiri musim dengan raihan 0 trofi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.